Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Aziza dari kelas B23 dengan NIM 23811308885. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang kereta kencana Singobarong dan kereta kencana Paksi Nagaliman dari Cirebon. Yuk, ikuti di slide selanjutnya. Dengan pendahuluan yaitu apa sih kereta kencana itu? Kalian tahu nggak apa itu kereta kencana? Nah, kereta kencana ini itu kemegahan atau simbol kekuasaan bagi kerajaan-kerajaan di Cirebon. Nah, tujuannya pentingnya kereta kencana di Cirebon ini sebagai apa? Sebagai, kalau untuk saat ini ya, sebagai peninggalan sejarah dari kota Cirebon. Dilatar belakangi dengan Kesultanan Cirebon ini berdiri pada tahun 15 Masehi yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Nah, sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa Barat. Peran Kesultanan Cirebon ini sebagai penghubung budaya lokal Cina dan Hindu serta Islam. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu materi yang pertama, kereta kencana Singobarong. Nah, kereta kencana Singobarong ini dibuat pada abad ke-16 Masehi pada pemerintahan Kesultanan Cirebon. Kemudian tiga makhluk yang digambarkan dalam kereta kencana ini yaitu ada singa, naga, dan burung. Nanti lebih jelasnya, lebih detailnya akan aku jelaskan di slide berikutnya. Dan merupakan simbolis identitas kerajaan pada masa tersebut. Detail fisiknya dari kereta kencana ini yaitu terdiri dari material, dimensi, dan teknologi yang dipakai. Materialnya terbuat dari kayu jati yang tentunya kuat dan kokoh ya dipakai. Dimensinya itu 6 meter, bisa lebih, tapi biasanya rata-rata itu 6 meter. Dan teknologinya itu dibuat tanpa paku, jadi menggunakan lem sebagai perekatnya dari bagian satu ke bagian yang lain. Nah, ini filosofinya dari kereta kencana tersebut kan ada 3. Ada singa, naga, dan burung. Singa ini melambangkan kekuatan kerajaan dan keberanian seorang pemimpin. Kemudian yang kedua yaitu naga. Naga ini diartikan sebagai keseimbangan antara alam semesta dan kebijakan kerajaan. Kemudian yang ketiga itu ada burung. Burung Garuda ini menunjukkan koneksi spiritual kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya ada fungsi dari kereta kencana Singobarong ini digunakan dalam prosesi ritual kerajaan, terus sebagai kendaraan. Nah, ini sebagai alat transportasi ya, pada parade keagamaan atau perayaan besar. Yang ketiga ada simbol perlindungan spiritual bagi rakyat dan kerajaan. Kemudian selanjutnya yaitu materi yang kedua, kereta kencana Paksi Nagaliman. Nah, ini dibuat sebagai simbol harmoni antara 3 elemen alam ya. Sama seperti naga Singobarong, ini memiliki tiga elemen penting yang digambarkan dalam kereta kencana tersebut ini. Kalau yang Paksi Nagaliman itu paksi ya, paksi artinya burung, naga, dan liman artinya gajah. Nah, bedanya itu ada elemen gajahnya di sini di Paksi Nagaliman ini ya. Kemudian digunakan sebagai diplomasi kerajaan, antar kerajaan. Detail fisiknya dari Paksi Nagaliman ini apa? Sama ya seperti Singobarong. Detail fisiknya itu menggunakan ornamen kayu jati ya yang sama-sama kuat, dan ada kain sutranya. Jadi perpaduan antara kayu jati dan kain sutra. Dimensinya lebih besar dari dimensinya lebih besar dari Singobarong. Jadi naga Paksi Nagaliman ini lebih besar, bisa 7 meter, 8 meter, 9 meter gitu. Kemudian kehiasannya itu menggunakan mahkota dan elemen-elemen emas sebagai bentuk kemegahan dari kereta kencana ini. Filosofinya Singobarong ya ada 3 tadi, yaitu apa saja tadi? Ada paksi artinya burung, naga, dan liman artinya gajah. Artinya sama dengan Singobarong. Paksi burung itu melambangkan spiritual, antara kesambungan antara Tuhan Yang Maha Esa dan
kerajaan, kemudian naga itu sebagai keseimbangan ya, keseimbangan kekuasaan kerajaan, dan yang ini liman, gajah ini tambahannya itu mewakili kebijaksanaan raja dalam memimpin rakyatnya. Jadi tambahannya itu filosofi perbedaannya. Kalau yang Paksi Naga Liman itu menggunakan gajah liman, kalau yang Singo Barong itu singo atau singa. Fungsinya sama, fungsinya lebih untuk menyambut tamu ya. Kalau yang Paksi ini untuk menyambut tamu, kemudian representasi diplomasi Kesultanan Cirebon dan simbol perdamaian antara kerajaan. Jadi kalau simbol perdamaian itu menggunakan yang Paksi Naga Liman ini. Kemudian perbandingan, nah ini ya perbandingan antara Paksi Naga Liman dan Singo Barong. Ini ada 3 aspek. Yang pertama makna filosofis, ada fungsi dan keunikan. Makna filosofisnya yang Singo Barong kekuatan dan spiritual yang Singo Barong. Kalau yang Paksi Naga Liman ini keharmonisan alam, ya lebih ke alam. Kemudian ya fungsinya kalau Singo Barong ini sebagai ritual keagamaan atau pesta kerajaan. Kalau yang Paksi Naga Liman ini sebagai diplomasi antar kerajaan. Kemudian yang ketiga yaitu keunikan ya. Keunikannya itu tadi ya, perbedaannya yang kalau Singo Barong itu menggunakan singo, kalau yang Paksi Naga Liman ini menggunakan liman atau gajah. Sama-sama menggunakan elemen burung dan elemen naga. Lanjut slide berikutnya yaitu ada simbolis dan keindahan. Simbolis dan keindahan. Yang pertama itu representasi seni ukir tradisional Cirebon, karena di Kereta Kencana ini banyak mengandung ukiran-ukiran yang dihias sebagai keindahan dari Kereta Kencana ini. Yang kedua itu menunjukkan keterampilan pengrajin lokal ya. Jadi yang pengrajinnya ini tuh lokal ya, dari kota Cirebon asli. Yang ketiga itu simbol integrasi antara seni, agama, dan budaya. Lanjut saat berikutnya yaitu proses pembuatan kereta kencana. Ini bagaimana? Nah, prosesnya itu dikerjakan oleh pengrajin ahli ya pastinya, utusan dari kerajaan. Yang kedua itu menggunakan kayu lokal berkualitas tinggi seperti kayu jati ya. Yang ketiga dihiasi dengan bahan seperti emas, kain sutra, dan cat alami yang membentuk sebuah kemegahan di dalam kereta kencana ini. Saat berikutnya yaitu teknologi dan bahan pembuatan. Teknologi roda tradisional untuk mobilitas, jadi ya ada rodanya ya, kan ini sebagai alat transportasi. Terus perekat alaminya itu uniknya itu menggunakan perekat alami tanpa paku yang menyatukan komponen kayu ya. Jadi yang nyatuin itu pakai lem, pakai perekat, bukan pakai paku. Dan pemilihan bahannya yang ramah lingkungan dan tahan lama. Lanjut slide berikutnya ada peran kereta dalam ritual kerajaan. Perannya ini sebagai apa manfaatnya kereta kencana ini? Peran kereta dalam ritual kerajaan ya, digunakan dalam upacara keagamaan seperti grebek atau mulutan atau acara-acara kerajaan yang lainnya, sebagai simbol perlindungan dan kemegahan raja dan sebagai ikon utama dalam perayaan kerajaan. Lanjut slide berikutnya yaitu pengaruh dalam seni dan budayanya. Yang pertama menjadi inspirasi dalam seni ukir dan desain kendaraan modern ya. Inspirasinya itu pakai kereta kencana ini, dimanfaatkan dalam festival budaya dan pariwisata. Jadi sering kita lihat kereta kencana ini sebagai, wah itu kayaknya bagus nih dibuat kayak model kayak kereta kencana khas Cirebon kayak gitu-gitu kan, sering dilihat ketika waktu karnavalan atau perayaan-perayaan daerah. Yang ketiga tentunya sebagai warisan budaya yang diperkenalkan di tingkat internasional. Pelestarian ini ya tentunya pertama disimpan, kedua pemugaran dan di pariwisata. Disimpannya di mana? Di Museum Keraton Kasepuhan Cirebon, yang dipemugaran oleh perawatan rutin oleh orang-orang ahli dalam museum ini. Dan yang ketiga sebagai bentuk pariwisata kunjungan dari masyarakat lokal ataupun mancanegara. Kesimpulannya kereta kencana Singo Barong dan kereta kencana Paksi Naga Liman ini harus dilestarikan karena merupakan sebagai bentuk warisan budaya dari kota Cirebon dan merupakan perpaduan seni, agama, dan budaya. Baik, itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.